Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil bersama Pak Miele Bonito. Dan mari kita langsung pada pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Vamos. Ini gusta atau no gusta. Yang dimaksud di sini kira-kira bagaimana kita mengatakan suka atau tidak suka. Misalnya, bagaimana kita mengatakan saya suka nasi goreng, tapi saya tidak suka misalnya ayam goreng, misalnya begitu. Ya, oke. Nah, dalam membahas suka atau tidak suka di dalam bahasa Spanyol ini, memang ada keunikan tersendiri di dalam bahasa Spanyol ini. Tidak seperti cara bahasa Inggris atau cara bahasa Indonesia dalam mengungkapkan suka atau tidak suka itu. Begini. Contohnya, kita ingin mengatakan saya ya, suka tadi itu ya, suka nasi goreng. Tentu ini contoh saja gimana nasi goreng. Tentu banyak sekali contoh kalimatnya ya. Saya suka novel, saya suka es campur dan sebagainya. Saya suka nasi goreng. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu tatanan katanya sama dengan bahasa kita, bahasa Inggris ya. Saya itu kan bahasa Inggris ya kan. Saya adalah I. Nah, suka dengan menggunakan kata like kan. Nah, nasi goreng adalah fried rice. Fried rice. Ini terjemahan dalam bahasa Inggrisnya itu tidak membingungkan karena susunan kata-katanya itu sama dengan bahasa kita. Itu saya suka nasi goreng, sayanya I, sukanya like nasi goreng fried rice, beres. I like fried rice. Tetapi dalam terjemahan bahasa Spanyolnya ternyata bukan begitu. Tapi dia mengatakan karena saya itu me gusta ya fried rice. Fried rice dalam bahasa Spanyol arroz frito. Ya. Yang belum tahu apa kata arroz nasi goreng dalam bahasa Spanyol yaitu arroz frito. Nah, perhatikan nih, dalam bahasa Spanyol me gusta arroz frito. Padahal kan kita selama ini tahu bahwa saya sebagai subjek dalam bahasa Spanyol adalah yo. Ya kan? Saya kenapa kok tidak yo kok me? Bahkan ada yang salah persepsi yang mengira bahwa me ini adalah juga yo gitu. Pengganti yo gitu ya. Jadi sebagai subjek yo ini. Seperti me itu I gitu. Padahal kan bukan ini. Jadi begini. Dalam bahasa Spanyol itu kalau seseorang katakan saya menyukai sesuatu seperti ini, saya suka nasi goreng. Maka yang di dalam bahasa Spanyol ya, coba dibandingkan. Bahasa Indonesia kita telaah ini saya sebagai subjek. Suka ini predikatnya yang berbentuk kata kerja. Nasi goreng adalah objeknya. Objek langsung dalam hal ini ya. Nah, dalam bahasa Spanyol ini kata saya suka nasi goreng itu harus dirubah seolah-olah nasi goreng menyenangkan kepada saya. Jadi kepada saya, maka itu dimulai dengan me bukan yo. Karena me ini adalah to me gitu ya. Ingat pelajaran tentang kata ganti dari subjek itu sebagai kata ganti dari semua subjek kan sudah kita pelajari sebagai objek baik langsung
maupun objek tidak langsung. Nah, perhatikan sini, maka saya suka nasi goreng harus dirubah seolah nasi goreng menyenangkan kepada saya. Karena nasi goreng menyenangkan kepada saya, ya saya suka nasi goreng itu. Kira-kira begitu. Nah, ini fakta, ini harus kita terima karena caranya memang unik ini ya. Tidak sama dengan bahasa kita, bahkan tidak sama dengan bahasa Inggris. Karena itu untuk mengatakan saya suka nasi goreng, saya cari kata saya sebagai objek tidak langsung. Yaitu kan me, kan kita sudah belajar. Kata saya sebagai subjek, yuk. Kata saya sebagai objek baik langsung maupun tidak langsung adalah me. Maka me ini kita gunakan. Tapi ini bukan subjek sekali lagi, karena subjeknya nanti adalah aros frito ini. Jadi si aros frito ini menyenangkan kepada saya. Ya, maka ini. Jadi jangan dikira bahwa me ini adalah subjeknya, yaitu pengganti yuk. Tidak, ini adalah objek. Karena itu kalimat saya suka nasi goreng hanya menjadi me gusta arroz frito, karena arroz frito itulah yang menyenangkan kepada saya. Susunan ini sebetulnya bisa dirubah, susunan katanya menjadi subjeknya kan ini katanya, subjeknya menyenangkan kepada saya. Ini bisa ditaruh di depan arroz frito itu sesungguhnya ya. Kalau mau supaya nggak bingung, katanya subjeknya kan di depan seperti saya, airnya. Ini juga bisa dirubah. Arroz frito menyenangkan kepada saya. Kan menyenangkan kepada saya. Kan objeknya me. Ingat objek. Kata ganti objek itu letaknya sebelum kata kerja. Jadi arroz frito me gusta. Me gusta. Arroz frito me gusta. Ini boleh susunan menggantikan me gusta arroz frito. Ingat ya, kalau arroz frito gusta me itu susun atau cara bahasa Inggris. Yaitu objeknya nanti setelah kata kerjanya. Tapi dalam bahasa Spanyol kan terbalik. Ya. Objek pronounnya ini dalam hal ini letaknya sebelum kata kerjanya. Kalau bahasa Inggris, objek pronoun gini nanti sesudah kata kerjanya. Misalnya, I like it, I like you, I like him. Ya. Jadi objeknya sudah kata kerja, tetapi dalam bahasa Spanyol dibalik, yaitu objek pronounnya sebelum kata kerjanya. Ya. Jadi arroz frito me gusta itu sama dengan me gusta arroz frito. Ya. Maka itu ini yang melakukan pekerjaan si arroz frito kan, yaitu menggunakan kata gusta karena ini tunggal. Dan kata gusta ini berasal dari kata gustar. Ya, gustar ini asal katanya. Kan gustar itu kalau dikonjugasikan gusto, gustas, gusta. Gusto, gustas, gusta. Gustamos, gustais, gustan. Nanti begitu. Nah, karena ini arroz frito benda tunggal dan dianggap maskulin ya, maka dalam hal ini benda tunggal ya. Kata kerja gustar adalah gusto, gustas, gusta. Itu yang diambil untuk arroz frito karena benda tunggal. Karena itu misalnya kalimat lain, saya suka buku ini misalnya gitu. Bagaimana itu? Kita lihat. Saya suka buku ini. Buku ini. Saya suka buku ini. Jadi kembali jangan pakai yo sayanya, tetapi objek pronounnya sebagai objek tidak langsung, yaitu me. Seolah mengatakan buku ini menyenangkan kepada saya kan, jadi me gusta. Apanya buku ini? Buku ini adalah este libro. Ya, buku ini este libro. Nanti bisa juga dikatakan este libro
me gusta gitu kan. Nah, yang saya ingin jelaskan bahwa saya suka buku ini, me gusta este libro. Ini gusta karena buku ini tunggal. Kalau saya suka buku ini, nanti tentu akan mempengaruhi kata kerjanya ini, ya. Jadi akan berubah kan menjadi yang bentuk jamak. Jadi misalnya saya suka, misalnya, nah jamak ya, buku ini, karena lebih dari satu bukunya dan saya menyukainya, buku-buku ini. Buku-buku ini kan terjemahnya este menjadi, kalau jamak, kalau tunggal este libro, kalau jamak este-nya menjadi estos. Kita sudah belajar seperti ini sebetulnya, estos libros. Libronya juga menjadi jamak pakai s. Nih, buku-buku ini adalah estos libros. Dan sini tetap seperti me kan, jangan mulai dengan yo, karena yang dipakai objek pronoun sebagai kata objek tidak langsung, itu me. Ini tetap karena menyenangkan pada saya kan tetap. Tapi gustanya dipakai dengan benda jamak estos libros, maka berubah. Gusto, gustas, gusta, gustamos, gustais, gustan, itu kan benda jamak gustan itu ya. Jadi me gustan. Tuh. Me gustan estos libros. Saya suka buku-buku ini. Tapi seolah-olah dalam bahasa Spanyol mengatakan buku-buku ini menyenangkan kepada saya. Sekali lagi, estos librosnya sebagai subjek boleh juga ke depan. Estos libros me gustan. Ya. Buku-buku ini menyenangkan kepada saya. Tapi maknanya tentu saya suka buku-buku ini. Nah, ini cara unik dalam bahasa Spanyol dan kita harus ikuti karena ini memang bahasa mereka, caranya begitu, ya. Oke, saya gusta. Nah, kalau mengatakan, coba saya hapus dulu. Sehingga kalau yang harus kita ingat adalah ketika kita mengatakan seseorang itu menyukai sesuatu, jangan dimulai dengan seseorang sebagai subjek, ya, tapi seseorang sebagai objek. Dan dalam ini objek tidak langsung. Jadi misalnya kan, kami suka rumah ini. Jangan karena kami itu sebagai subjek adalah nosotros. Jangan mulai dengan nosotros, tapi cari nosotros sebagai objek tidak langsung. Kan sudah belajar nosotros, nos ya. Jadi nos itu kami suka rumah ini. Ya, rumah ini. Oh, kami suka rumah ini. Kalimat seperti ini sekali lagi jangan dimulai dengan nosotros, tapi nosotros diambil apa bentuk objek tidak langsung dari nosotros, yaitu nos. Karena sebetulnya kita sudah belajar nos, ya. Nih, nos. Sukanya kalau rumah ini kan ini subjek, rumah ini adalah esta casa. Dan ini hanya satu, jadi benda tunggal. Maka bentuk kata kerjanya, sukanya adalah gusta juga. Bukan gustan. Gustan itu kalau bendanya ini jamak. Gusta. Jadi begitu. Nos gusta esta casa. Ini artinya kami suka rumah ini. Sekali lagi yang perlu diingat, ketika kita akan mengatakan seseorang menyukai sesuatu, jangan dimulai kalimat itu dengan orang tertentu itu sebagai subjek. Misalnya kami, jangan nosotros, mulai dengan nos. Saya jangan mulai dengan yo, tapi me. Kamu jangan mulai dengan tu, tapi te. Ya, gitu. Jadi misalnya mereka itu eos, tapi jangan mulai dengan eos, tapi cari bentuk eos untuk objek tidak langsungnya. Kita sudah belajar itu adalah eos itu nanti eos sebagai objek langsung, sebagai objek tidak langsung itu les gitu, ya. Jadi jangan dimulai dengan subjek
orang itu, orang tertentu itu, ya, kira-kira begitu. Jadi memang harus dipahami ini karena memang sulit. Bahkan tadi saya katakan ada orang mengira bahwa nos ini pengganti nosotos sebagai subjek. Bukan, ini adalah nosotos tapi sebagai objek. Sebagai objek tidak langsung adalah nos. Ya. Nah, ini memang pelajaran ini harus dicerna dengan baik dan memerlukan waktu sebetulnya, ya. Kalau dalam tatap muka itu kita bicarakan ini 1,5 jam itu, tapi tidak mungkin di dalam video yang kita buat ini nanti akan terlalu panjang. Lebih baik kita sambung di video berikutnya. Oke? Ya, kalau gitu misalnya mengatakan kamu suka gitu, jangan mulai dengan tu, tapi mulai dengan C gitu ya, karena objek tidak langsung dari tu adalah C. Ingat tu, C, T, kan ya dulu. Misalnya kamu suka, ya tu gusta. Tu gusta apa misalnya ayam goreng. Te gusta ayam goreng itu pollo frito. Ya. Te gusta pollo frito. Ini artinya kamu suka ayam goreng atau you like fried chicken. Te gusta pollo frito. Artinya kamu, dalam bahasa Indonesia ya, kamu suka ayam goreng. Nah, di sini perhatikan kalimat kamu suka ayam goreng, yaitu te gusta pollo frito, itu kalimat afirmatif atau kalimat positif kan. Nah, kalau untuk bertanya apakah kamu suka ayam goreng, sebenarnya diambil dari sini aja dengan nada tanya, karena ini bertanya. Jadi kalau mau tanya apakah kamu suka nasi goreng atau kamu suka nasi goreng, ya ini aja, te gusta pollo frito, itu aja ya. Jadi nanti kita kalau mau tanya ini aja, dalam bahasa Spanyol pertanyaan tertulis itu dimulai dengan tanda tanya terbalik, artinya te gusta pollo frito, pollo frito, itu te gusta pollo frito, apakah kamu suka ayam goreng? Kalau bahasa Inggrisnya pakai kata kerja bantu do kan, do you like fried chicken? Jadi ini bahasa Spanyolnya, te gusta pollo frito? Mungkin dia akan menjawab, ya saya suka, ya saya suka ayam goreng. Ya tuh, kalau dia jawab ya, tentu ingat kata ya, si, ya, si ini yes gitu ya, si, saya suka ayam goreng. Ingat, saya jangan mulai dengan yo tapi me. Si me gusta pollo frito. Frito. Nah, te gusta pollo frito? Sí, me gusta pollo frito. Nah, karena pertimbangan durasi ya, maka untuk sementara sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai gusta atau no gusta, yang dimaksud bagaimana mengatakan suka atau tidak suka. Ini hal yang unik karena dalam bahasa Spanyol tidak dimulai dengan subjeknya itu, tapi dimulai dengan kata objek tidak langsung dari subjek tertentu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan dapat diikuti dan dipahami. Masalah ini masih belum selesai dan akan kami sambung di video berikutnya ya. Nah, seperti biasa kalau dirasa bermanfaat, tolong jangan lupa di like, dan juga bagi yang belum subscribe tolong di subscribe. Ingat, subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu. Nah, begitu. Dan akhirnya
Kami ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Gracias. Hasta luego.